Oke guys, kembali lagi di Belajar Data Analis bersama saya Ilham Alfarisi. Let's check it out. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memprediksi apakah pengajuan pinjaman nasabah bank akan disetujui atau tidak menggunakan machine learning. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Colab ya. Nah, juga kita akan menggunakan 4 algoritma yang populer untuk membandingkannya. Ada decision tree, random forest, gradient boosting, dan super vector machine atau SVM. Semua prosesnya mulai dari keseluruhan, yaitu membaca data, membersihkan hingga evaluasi model. Oke, langsung saja kita di tahap pertama. Nih, tahap pertama kita coba untuk masukkan dahulu data dari, di sini ada data test dan ada data train ya. Nah, pada dua yang train itu nanti untuk sebagai bahan machine learningnya untuk belajar. Sedangkan data test itu data yang di luar data train atau data baru. Nah, itu akan digunakan untuk prediksi apakah nasabahnya di approve untuk pinjamannya atau tidak. Nah, data ini juga berisi informasi seperti umur, terus income atau pendapatan, riwayat kreditnya, status pendidikan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, ini kita sebelum mulai kita import library dulu ya, agar nanti bisa jalan sebagaimana mestinya. Ini ada import pandas, matplotlib, numpy, dan seaborn. Ini kita mulai metode evaluasinya, nanti akan terlihat di bawahnya ya. Oke, nah ini dia. Untuk ternyata di sini bisa terlihat juga. Untuk kolomnya itu ada age atau umur, experience itu pengalaman kerjanya, income berapa lama pekerjaannya, income itu pendapatannya, family atau keluarganya berjumlah berapa orang, CC average atau kartu kredit average-nya, nilai average-nya, dan education atau pendidikan, mortgage itu gadai ya. Oke. Dan personal loan ini di train data itu untuk menunjukkan apakah dia di approve atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut baca data tesnya, dataset tesnya. Nah, di sini dapat lihat semuanya sama kecuali personal loan, karena untuk di tes ini harus akan dites agar tidak agar mesinnya dapat membaca apakah dia di approve atau tidak. Oke, ini convert family column to numeric, parsing error. Ini kita mulai pre-processing data ya. Nah, ini dia selanjutnya yaitu pisahkan fitur dan target. Ini jadi fiturnya tadi itu semisal kayak di sini terlihat ya, umur, experience, income, CC average, edukasi dan mortgage. Sedangkan Y-nya itu sebagai labelnya itu personal loan. Dilihat ini integer semua. Ini hasilnya. Kemudian kita split data train tes internal untuk evaluasi modelnya. Nah, di sini juga ada heat map atau korelasi antar fiturnya. Di sini kita dapat melihat bagian mana yang paling berpengaruh dalam machine learning ini membuat keputusan. Nah, di sini dapat dilihat kalau di personal loan ini ya, untuk pengambilan keputusan di personal loan ini mendekati 1 itu berarti makin besar pengaruhnya terhadap keputusan machine learningnya. Ini dapat dilihat berarti income-nya yang paling besar karena paling mendekati itu 0,53. Selanjutnya diikuti oleh mortgage atau gadainya, education, dan CC average. Sisanya menyesuaikan. Oke, ini kita mulai train untuk model decision tree ya.
seperti ini, presisinya 94%, recallnya akurasinya 93%. Ya, presisinya 94, recall 98, dan F1 score-nya 96. Inspect data, lalu kita coba yang random forest-nya. Kurang lebih sama hasilnya ya, di angka 90-an untuk yang random forest juga. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan kurang lebih untuk cara proses keduanya. Untuk yang lainnya nanti digunakan sebagai perbandingan. Kita mulai dari prediksi data tes tanpa label. Nih, kita harus definisikan fiturnya apa. Kemudian di decision tree ini kurang lebih begini codingnya, karena kalau dijelaskan akan panjang juga, dan kita sama-sama belajar ya di sini ya. Untuk random forestnya begini. Oke, lalu kita siapkan data train dan testnya untuk fiturnya ini, sedangkan untuk targetnya personal tadi atau labelnya personal. Nah, ini nilai akurasinya atau perbandingan akurasi modelnya. Decision tree itu 91,89%, sedangkan untuk random forest di 94,59, hampir mendekati 95%. Ini hasil perbandingan hasil prediksinya ya. Nah, ini dapat dilihat nih, ngambil 30 data pertama. Ini dapat dilihat, ini ada age, income, sisi average. Nah, berarti untuk prediksinya 0. 0 itu untuk atau 0 itu menunjukkan kalau dia denied atau tidak di approve. Sedangkan untuk 1 itu di approve ya. Ini dapat dilihat yang di approve itu dengan income 170, 172, 141, 129, rata-rata di atas 100 ya. Ini untuk yang decision tree. Sedangkan untuk yang random forest itu nih di nomor 9, 10 lebih sama ya. Oke, lanjut. Ini fitur importance-nya itu untuk perbandingannya. Nah, ini visualisasi dari confidence score-nya. Jadi confidence score itu apa sih? Itu seberapa besar machine learningnya itu atau si mesin ini setelah belajar, apakah seberapa besar dia confident terhadap keputusan yang dia ambil. Seperti tadi, apakah di approve atau tidak. Nah, ini dapat dilihat. Caranya kurang lebih perbandingan seperti ini. Untuk yang biru ini decision tree, sedangkan untuk yang orange ini random forest. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi yang saya bilang, ini merupakan hasil dari ini. Nah, ini untuk membandingkan antara decision tree dan random forest. Ini seperti yang kita lihat tadi, heat map ini kan menunjukkan kalau dia menunjukkan seberapa besar bagian yang dapat diambil sebagai keputusan akhir dari si mesinnya. Kalau yang mendekati 1 itu akan mempengaruhi keputusannya. Kita dapat dilihat kalau decision tree, data itu decision tree. Itu pertama di edukasi, lalu income atau pendapatannya, dan selainnya mengikuti. Sedangkan untuk di random forest itu income tetap yang paling pertama, diikuti oleh sisi average atau penggunaan kartu kredit, lalu ada edukasi, dan yang lainnya menyesuaikan. Nah, ini dia conversion matrixnya. Nah, ini untuk menunjukkan seberapa banyak yang salah atau yang sesuai dengan data aktualnya. Nah, di sini itu ada TP ya, true positif, ini false positif, ini false negatif, dan ini true negatif. Jadi kalau true positif itu menunjukkan kalau seberapa banyak yang dia sesuai dengan data aslinya.
Ini kan kalau satu kan tadi approve ya, atau approve terus positif berarti. Nah ini ditunjukkan kalau ada 80 yang di approve, sedangkan yang seharusnya tidak di approve tapi malah di approve itu ada 10. Nah ini kebalikannya, ini yang seharusnya di approve tapi tidak di approve oleh si mesinnya, sedangkan ini yang tidak di approve sesuai dengan data aktualnya. Ini untuk decision tree dan random forestnya, totalnya ada 100 ya. Ini kalau di total ada 100, 10, 10, 20, 20 di 80. Nah ini 100 untuk testingnya gitu. Nah ini kita lanjut untuk tambahan modelnya yang tadi ya, ada KNN, SVM, dan gradient boosting. Nah, ini kita coba evaluasi semua modelnya. Simpan hasil evaluasinya ke data frame, hasilnya seperti ini. Untuk evaluasi decision tree akurasinya 82%, presisinya 16%, recallnya 20%, dan advance score-nya segini. Oke, selanjutnya dan dapat dilihat kalau dari hasil kelima ini yang paling tinggi yaitu yang mencapai angka 90, KNN dan gradient boosting. Sedangkan untuk SVM hanya ada akurasinya, dengan presisi, recall, dan F1 score-nya tidak ada. Ini menunjukkan kalau SVM itu kurang cocok untuk data yang zaman nasabah bank ini. Dan dapat kita lihat kalau yang paling bagus dari semuanya yaitu gradient boosting ya. Nah ini dapat dilihat hasil dari perbandingan kinerjanya antar modelnya. Di sini lebih terlihat dan lebih jelas. Decision tree akurasinya tinggi tapi yang lainnya rendah. Random forest juga kurang lebih sama tapi lebih tinggi dibanding decision tree. Untuk KNN lebih tinggi dibanding semuanya, tapi di sini di recall-nya terpaut jauh. SVM hanya ada akurasi doang. Sedangkan gradient boosting ini kurang lebih sama nih rata-rata nih, dan bagus semua di atas. Oke, nah ini prediksi data test dengan semua model. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini menjadi insight baru ya, atau lebih kebayang nanti sebagai data analis dan data science. Ini kita sudah mulai dengan coding-codingan, jadi semangat terus untuk belajar. See you in the next video. Bye bye.